Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Ocha dalam channel Guru Cerdas. Teman-teman, hari ini saya ingin membagikan kepada teman-teman bagaimana cara membuat formulir penerimaan peserta didik baru pada Microsoft Office. Nah, teman-teman, langkah pertama sekali teman-teman kita harus klik pada Chrome, atau kalau tidak punya Chrome teman-teman, kita bisa memakai Mozilla. Sama seperti saya, kita memakai Mozilla untuk masuk terlebih dahulu. Kita klik saja pada Mozilla teman-teman. Ya, kita langsung search, kita cari Microsoft Office.com. Ya, tampilannya seperti begini teman-teman. Kita memilih Microsoft Office 365 login. Ya, kita klik saja. Ya, kalau sudah diklik teman-teman, kita akan masuk dan tampilannya kurang lebih seperti begini teman-teman. Ya, di sini kita ada perintah untuk masuk terlebih dahulu. Kita harus masuk dengan menggunakan akun Microsoft Office teman-teman. Jika kita tidak mempunyai akun Microsoft Office, teman-teman harus daftar terlebih dahulu pada kotak orang di atas ya teman-teman. Nah, supaya teman-teman bisa memperoleh email dari Microsoft Office. Karena saya sudah punya, kita masuk saja. Kita klik masuk. Nah, tampilannya seperti begini. Selanjutnya kita masukkan sandinya. Masuk ya teman-teman. Kalau kita kerja ini, kita pastikan koneksi internet kita dalam keadaan stabil ya teman-teman. Ya, kita izinkan masuk saja. Kalau tidak, pasti seperti begini teman-teman, lambat loading. Tapi tidak apa-apa ya, sambil menunggu kan. Ya, kita izinkan masuk saja teman-teman. Ini catatan penting sekali, karena Microsoft Office ini kan kita kerjanya menggunakan internet. Jadi pastikan koneksi internet teman-teman juga stabil. Ya, maafkan saya yang kali ini membuat konten tapi koneksi internet saya kurang stabil. Ya, sudah masuk teman-teman. Ini adalah tampilan dari Microsoft Office 365. Ada beberapa pilihan penggunaan teman-teman bisa gunakan untuk bekerja. Kalau teman-teman yang profesinya sama seperti saya sebagai guru, teman-teman, ini juga sangat membantu karena kita bisa menggunakannya untuk kegiatan kita di sekolah. Contohnya seperti Sway, teman-teman bisa menyiapkan materi, ada tim, teman-teman bisa buat pertemuan bersama teman guru, anak murid. Ini juga SharePoint, OutNote, PowerPoint untuk presentasi, Excel, Word. Nah, ada banyak lagi teman-teman. Tapi untuk kali ini saya akan membagikan bagaimana kita membuat formulir peserta didik. Nah, kita klik saja pada form ya teman-teman. Sambil menunggu lagi, kita tunggu ya sampai tampilan form Microsoft Office-nya terbuka ya teman-teman. Nah, seperti begini tampilannya. Aduh, terhambat lagi.
Ya, ditunggu saja ya teman-teman. Nah, ini beberapa contoh formulir penerimaan peserta didik yang sudah sempat saya buat dan saya presentasikan kepada teman-teman yang lain. Namun ini juga contoh surveinya. Ada contoh lain lagi, penilaian tengah semester, karena saya ingin membuat konten ini untuk memberitahukan kepada teman-teman langkah-langkahnya. Ini saya tunjukkan terlebih dahulu formulir yang sudah sempat saya buat kemarin dan saya presentasikan. Kurang lebih contohnya seperti begini ya teman-teman. Nah, kita kembali saja. Karena saya ingin menunjukkan kepada teman-teman langkah-langkahnya dari awal, maka kita klik lanjutnya formulir baru. Iya, ini ada formulir tanpa judul teman-teman. Kita beri judul dulu. Contohnya kita mau buat formulir penerimaan peserta didik baru. Ya. Di samping sini teman-teman ada ikon gambar. Teman-teman kita bisa cari apa yang bisa kita tempel di situ. Kebetulan saya ingin menempel logo Kota Ambon contohnya. Saya langsung share saja di sini teman-teman. Jika teman-teman ingin untuk mengambilnya di komputer milik teman-teman juga boleh. Nah, saya pilih salah satu saja, tambahkan ya. Langsung otomatis nanti gambar dari logo Kota Ambon atau gambar apa saja yang ingin kita pakai, muncul di sini teman-teman. Sambil menunggu lagi ya teman-teman ya, maaf. Koneksi internetnya buruk. Ya, ini sudah jadi gambarnya, gambar logo Kota Ambon. Teman-teman, ini tampilan awalnya saja untuk judul. Kalau teman-teman ingin membuatnya lebih menarik juga boleh. Nah, untuk kita menghiasnya teman-teman, kita pilih tema. Lalu kita bisa memilih salah satu gambar di sini sebagai backgroundnya. Contohnya saja saya memilih ini dulu teman-teman. Kalau teman-teman ingin membuat yang lain juga bisa disesuaikan dengan tema teman-teman. Bisa mengunggah gambar yang ada pada komputer milik teman-teman sendiri. Contohnya kita klik di sini, teman-teman bisa cari gambar apa saja yang ingin teman-teman pakai atau unggah dari komputer milik teman-teman. Ya. Contohnya kita cari gambar yang sesuai ya teman-teman ya. Ya, saya pakai ini saja dulu gambar siswa. Kemudian langsung di open ya teman-teman. Nanti dia langsung dengan sendirinya terganti latar belakangnya atau backgroundnya. Nah, karena saya ingin memberi contoh saja, ya kita pakai saja seperti yang tadi ya teman-teman. Saya ganti dulu seperti yang tadi saja. Ya. Langsung saja teman-teman kita mengerjakannya. Selanjutnya kita klik tambah baru. Nah, di sini ada beberapa item pilihan yang bisa teman-teman gunakan untuk bekerja. Ada pilihan teks. Ya. Kita anggap saja kita ingin membuat pertama sekali kita menanyakan identitas dari siswa itu. Maka kita menggunakan bagian dulu ya teman-teman. Kita tulis identitas siswa contohnya.
Ya, lalu kita tambah baru. Kita pakai saja teks dulu. Contohnya kita ingin menanyakan nama lengkap dari siswa. Kita pakai teks ya, nama lengkap. Ya. Dan itu saja kita beri jawabannya di kolom itu, biarkan saja supaya mereka bisa mengetik nama mereka. Dan ini wajib, pertanyaannya harus dijawab. Jadi kita klik harus diisi. Lanjut lagi, kita buat pertanyaan berikutnya. Contohnya kita ingin menanyakan umur. Tambah baru, karena umur maka kita memilih teks saja ya teman-teman. Teks, kemudian kita ketik umur. Nanti juga masih sama pertanyaannya, mereka tinggal jawab saja berapa umur anak, lalu masih harus diisi. Ya, selanjutnya contohnya kita masih mau bertanya lagi, pertanyaan berikutnya jenis kelamin. Berarti kita memilih pilihan kan teman-teman, karena ada pilihan laki-laki dan perempuan. Ya, jenis kelamin laki-laki, perempuan. Ya, ini juga pertanyaannya masih wajib diisi. Lanjut lagi pertanyaan lain, mungkin kita ingin bertanya tentang agama. Kita masih pakai pilihan juga teman-teman, supaya mereka tinggal memilih, tinggal diklik saja ya pilihan. Contohnya kita menanyakan agama. Ya, Islam, Kristen. Nah, di sini kita bisa tambah opsi karena tidak ada kotak berikutnya, Katolik. Tambah opsi lagi Hindu, tambah opsi lagi Buddha, tambah opsi lagi lainnya. Iya, ini 4 pertanyaan. Kalau kita ingin menambahkan lagi boleh. Kita contohnya mau menambahkan, ya itu diganti dulu ya. Kita contohnya mau menambahkan asal sekolah dari anak itu. Berarti sudah tidak pakai pilihan lagi ya teman-teman. Kita masih pakai teks kembali lagi teman-teman, supaya mereka tinggal mengisi asal dari sekolah mana anaknya, asal sekolah. Ini juga pertanyaannya wajib diisi ya teman-teman. Nah, ini 5 pertanyaan cukup untuk identitas siswa. Kalau kita mau membuat bagian lain lagi, mungkin kita ingin menanyakan identitas atau data orang tuanya, kita bisa klik pada panah di bawah ini, kemudian kita pilih bagian. Ya, sama seperti yang tadi bagian pertama identitas siswa. Sekarang kita masuk bagian kedua, kita beri ya data orang tua contohnya. Lalu kita ingin menanyakan nama ayah. Klik lagi, kita pilih teks. Nama ayah. Ini juga pertanyaannya wajib diisi ya teman-teman. Lalu kita tanya berikutnya, contohnya pekerjaan ayah. Berarti harus dipakai teks lagi teman-teman, supaya tinggal dijawab. Pekerjaan ayah apa sih? Ya, wajib dijawab juga. Dan pertanyaan lanjutan, nama ibu. Iya. Ini juga kita masih harus mengklik pada ya pekerjaan ibu. Tambah baru lagi, kita tambah pakai teks lagi ya teman-teman. Kita bertanya alamat, contohnya alamat. Iya, mungkin ini cukup untuk data orang tua. Ataukah teman-teman ingin menanyakan bagaimana daya tarik mereka terhadap sekolah ini? Boleh teman-teman, kita bisa menambahkan lagi. Lalu kita pakai ini ya teman-teman ya, penilaian. Kita klik saja, kita beri pertanyaan supaya mereka bisa dituntun bagaimana menjawabnya ya. Bagaimana penilaian kalian tentang sekolah ini contohnya ya, sehingga mereka punya daya tarik masuk ke sini. Nanti diberi nilai, diklik saja di bintang-bintangnya, bintang 1 sampai 5 ya. Kita pilih 5 saja.
Nah ini ya teman-teman, ada pilihan nomor, kita pilih pakai bintang saja teman-teman. Ya ini teman-teman contoh bagaimana kita membuat formulir penerimaan peserta didik baru dengan Microsoft Office 365 teman-teman. Nah, bagaimana agar kita bisa melihat siswa itu mengisinya, atau bagaimana kita bisa melihat tampilan akhirnya. Kita klik pratinjau dan kita lihat seperti begini tampilannya teman-teman. Ya, kita coba isi saja dulu supaya bisa menjadi lanjutan. Kita beri nama lengkap ya. Contohnya saja Teresia. Umur 6 tahun. Jenis kelamin perempuan. Agama Katolik. Asal sekolah TK Bayangkari. Lalu karena ada pertanyaan lanjutan, maka kita klik berikutnya. Ya, supaya kita bisa baca ya, nama ayah Petrus, pekerjaan Polri. Nah, ibu Cynthia, pekerjaan PNS contohnya. Nah, alamatnya kita isi saja. Ya, contohnya Paso. Ya. Kemudian bagaimana penilaian tentang sekolah ini? Kita beri nilai. Kita tinggal klik pada bintang-bintang di situ. Kemudian kita kirim teman-teman. Nah, akan muncul tanggapan seperti begini. Terima kasih, tanggapan Anda telah direkam. Nah, ini bagus teman-teman, karena membantu bukan hanya untuk satu siswa atau satu orang menggunakan link ini, tapi juga beberapa orang bisa menggunakan link yang sama atau juga handphone yang sama, komputer yang sama. Tinggal diklik saja, kirim tanggapan lain. Contohnya kalau ada orang lain masih ingin mengerjakan atau mengirim datanya juga, karena formulirnya akan otomatis kosong teman-teman. Nah, keuntungannya ada di situ. Dan bagaimana kita bisa melihatnya? Nah, kita lihat pada kita bagikan dulu ya teman-temannya. Ini kita bagikan, ada kolom hanya untuk orang-orang tertentu, tapi kita memilih siapapun bisa melihat link ini. Yang penting mereka punya browser di handphone atau mereka punya Chrome di laptop, Mozilla. Akan sendirinya link ini bisa diklik dan bisa terbuka formulir penerimaan peserta didik baru ini. Kita salin saja dan akan kita bagikan di media-media sosial yang bisa menghubungkan orang untuk bisa mengisi formulir ini teman-teman. Kita tinggal membagikannya mungkin melalui WA, dan ini kita bisa melihat teman-teman kalau mana ada siswa yang sudah mendaftar, contohnya sama dengan tadi Teresia, otomatis langsung datanya masuk di data kita atau akun kita. Kita bisa lihat pada layar respon untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi teman-teman. Nah, kurang lebih seperti begini teman-teman pekerjaan kita untuk membuat formulir penerimaan peserta didik baru menggunakan menggunakan formulir pada Microsoft Office 365. Nah, mudah kan teman-teman? Nah, untuk itu marilah kita latihan untuk membuat formulir penerimaan peserta didik baru atau formulir apalah yang bisa teman-teman buat menggunakan aplikasi ini. Oke teman-teman, itu sekian dari saya, dan saya minta masukan dari teman-teman. Jika ada yang masih kurang, teman-teman bisa